Halo, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Mohon maaf sekali, saya baru dapat mengulas saham-saham hari Jumat kemarin akhir pekan pada tanggal 7 Oktober 2022 pada hari ini. Karena hari ini saya baru aja tiba dari Korea Selatan, baru bertemu dengan mantan pacar saya. Oke, jadi tetap pada monitor Anda karena ulasan ini akan kita bahas hanya 17 menit saja. Langsung saja kita lihat ya IHSG kita pada hari Jumat kemarin. Untuk IHSG ya masih melemah ya. Sebenarnya ini sudah mulai tanda-tanda pembalikan arah, tapi ya hari Jumat kemarin masih mengalami pelemahan karena tiga hari sebelumnya mengalami kenaikan. Nah, jadi hari Jumat kemarin itu minus 0,71 di harga 7.026. Langsung saja ke stoknya. Saham yang pertama kita bahas adalah saham food. Saham food ini salah satu rekomendasi kita dari hari Rabu ya, Rabu minggu lalu. Kita lihat bagaimana kondisinya untuk food. Nah, kenapa ini jadi rekomendasi kita? Karena hari Kamis, hari Selasa dia mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi, walaupun ada sebenarnya potensi. Nah, kalau dilihat secara daily ya, di hari Jumat kemarin mengalami kenaikan 18%, bahkan juga 29%, closing di harga 120. Kalau dilihat sih sebenarnya secara daily trennya itu sudah mau turun, tapi tiba-tiba berbalik arah dan langsung mengalami kenaikan yang signifikan. Walaupun sebenarnya secara weekly dan monthly-nya sedang dalam fase uptrend. Jadi ini termasuk dalam masuk ke saham kita, saham pilihan kita karena ya fase uptrendnya masih continue. Cuman kalau dilihat dari historikalnya dia nih rada-rada ngeprank ya. Dia mau turun tapi tiba-tiba naik. Nih turun 3 kali naik. Dan kalau mengalami kenaikan juga dia membentuk jarum panjang. Jadi ini sih memang harus hati-hati banget walaupun sebenarnya dia dalam fase uptrendnya. Kita tinggal menentukan area entry-nya aja dan diingat untuk mengentry saham apapun jangan langsung all in, diusahakan cicil saham dulu pelan-pelan sampai menemukan bagaimana ritmenya baru ya all in juga bisa, bahkan sampai margin juga bisa, silahkan. Yang penting sudah menguasai bagaimana psikologis naik turunnya. Oke, put ini langsung kita masukin ya. Put apakah dia, kita lihat secara maulinya tadi sebenarnya aman ya, tanpa kita lihat lagi itunya. Nah, untuk put ini memang tertingginya di harga 444. So, tipis-tipis saja. Selanjutnya kita ke saham MTSM. MTSM ini kebetulan low. Lastnya di harga 202. Nggak apa-apa ya kita ulas sedikit ya MTSM. MTSM secara daily dia juga mengalami kenaikan yang signifikan walaupun sebenarnya tadinya mau turun, tapi dia tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan 17%, 17,4% di harga 202. Dan secara weekly sih masih dalam fase uptrend. Monthly-nya nih masih dalam fase uptrend juga tapi belum konfirmasi. Jadi ya saya tidak merekomendasikan karena memang dia juga sudah tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya saham Bumi.
Oke, untuk Bumi ini merupakan saham-saham pom-poman para influencer. Kebetulan juga beritanya sangat hangat ya, sekitar 30%-an diakumulasi oleh apa ya, BCA kali gitu ya. Tapi memang lumayan. Hanya saja kalau dilihat, kalau saya lihat jumlah lot per papan itu bisa sampai 1 jutaan. Jadi memang kalau menurut saya sih pergerakannya hanya segini-segini aja gitu. 3%, 3%, 7%, cuman kenaikannya mungkin pasti. Bagi kalian yang mungkin masih tertarik dengan Bumi sih, gak ada masalah, ini masih dalam fase uptrendnya. Cara daily nggak masalah, weekly-nya nih memang tadinya mau turun ya, tapi dia menolak untuk turun dan mungkin akan lanjut naik dan masih hangat, dan monthly-nya juga masih dalam fase uptrend ya, masih oke. Selanjutnya apakah kita masukkan? Kita lihat dulu bagaimana monthly-nya. Harusnya masuk ya, karena kemarin juga pernah kita masukkan dan harganya juga di atas 1000-an lah kalau nggak salah nih, namanya itu harga wait, oh nggak pernah ya, pernah 900-an nih, 1000 ya. Jadi harganya pernah di atas 1000. Ya, mungkin saja ya dia akan balik ke posisi 1000-nya, tapi ini hanya mungkin. Oke, selanjutnya kita lihat saham PNBS. Wow, PNBS lagi bangkit-bangkit. Ini juga saham-saham bank lagi dalam fase merdeka, tapi memang kalau saya ingat ya, pas bank-bank ini juga sebenarnya masih belum semua kayaknya ya, kayak BGTG sebenarnya masih belum confirm untuk naik. Oke, kita lihat aja PNBS hari ini kenaikannya hari Jumat lalu kenaikannya 11,25%, di harga 89. Kelihatannya sih sudah memulai uptrend ya, uptrendnya secara daily, dan kelihatannya masih lanjut ya, dan weekly-nya juga masih menunjukkan tanda-tanda fase uptrend yang lumayan menarik, dan monthly-nya juga nggak ada masalah ya, ini fase uptrend tapi sudah tipis. Nah, untuk harga tertingginya ya, harga tertinggi yang pernah dia gapai, wow, hanya 299. So, sampai 200 juga sebenarnya masih aman ketika dia sedang dalam fase uptrend. Untuk PNBS ini dikawal ketat aja dan dipantau aja ya. Sebenarnya dia masih dalam fase uptrend, sama ya. Untuk entry-nya pelan-pelan aja, nggak usah langsung gerasa kusuk all in PNBS. Seperti itu, kita catat aja PNBS walaupun secara monthly-nya tadi masih belum confirm. Oke, selanjutnya kita ke saham BIF. Wow, BIF lumayan nih, BIF. BIF ini juga merupakan saham pom-poman influencer, jadi lumayan kalau misalnya kita ngikutin mereka ya. Dan pas lagi di pom-pom, wow, lumayan tuh kenaikannya, bisa sampai seperti ini nih. Oh, kenaikannya terbatas ya, hanya di bawah 10% aja. Nah, untuk BIF hari Jumat lalu kenaikannya itu 8,6% di harga 63. Secara daily dia dalam masa uptrendnya, weekly-nya juga masih dalam fase uptrendnya, nggak ada masalah ya. Secara monthly juga dalam fase uptrendnya, jadi semuanya dalam fase uptrend. Harga tertingginya itu 500-an ya, 500-an, sekarang masih 63. So, sebenarnya sih masih lumayan enak untuk dimasukin ya, karena cuman kenaikannya itu pelan-pelan aja. Kita masukin aja beef-nya. Beef. Oke. Selanjutnya Nzia. Nah, Nzia ini merupakan salah satu saham yang saya entry, cuman ya nggak disangka-sangka dia suka membentuk jarum panjang, saya lupa nih di sini nih.
Dan memang hari Jumat kemarin juga dia melakukan hal yang sama, membentuk jarum panjang. Jadi seringkali untuk melihat saham itu kita lihat historikalnya bagaimana, tingkah laku pasarnya bagaimana. Jadi jangan langsung ini gegabah. Oke, untuk Enzia ini sendiri hari Jumat lalu mengalami kenaikan 8,4% di harga 154. Nah, sebenarnya sih dia dalam fase downtrendnya ya. Tapi kita nggak tahu nih, di sini posisinya besok mengalami pembalikan arah atau dia akan lanjut turun. Sebenarnya sih di hari Jumat kemarin dia masih galau untuk untuk balik naik atau turun. Dan di sini sih sebenarnya indikatornya menunjukkan masih fase yang abu-abu. Dan NGA ini karena pernah rekomendasi kita dia secara weekly dan monthly uptrend gitu. Uptrend nggak ada masalah dan tertingginya itu bisa sampai 64 ya. 64. Nah, ini nih lumayan nih. Dia sering suka bikin jebakan-jebakan nih, jarum panjang, turun, naik. Gitu. Jadi perlu diwaspadai, ini memang saham yang sangat volatil sekali. Oke, untuk Ngia ini saya lupa kemarin ya, dia pernah menyentuh batas berapa tertinggi? Yap, 100.000 ya. Kalau Ngia ini sebenarnya masih saya rekomendasikan, tapi ya untuk saham ini kita harus ekstra hati-hati walaupun sebenarnya dia masih dalam fase downtrendnya. Kalau disimpulkan sih dia dalam fase downtrendnya ya, fase turun. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada perubahan rencana dia mungkin lanjut naik. Tapi kita masukin saja untuk Nzia. Secara daily, secara ini dia masih oke. Oke, selanjutnya saham Dewa nih. Dewa juga lumayan ya, Dewa sama GDST. Kita lihat Dewa dulu. Dewa. Oke, secara daily Dewa ini mengalami kenaikan ya, 6% di harga 73. 70 ya, di harga 70. Nah, saya juga pernah bilang untuk saham-saham yang masih under 75 itu sebenarnya sangat riskan dan berisiko sekali. Cuman ini ya, hari Jumat lalu dia mengalami kenaikan 6% di harga 70. Dia masih dalam fase uptrendnya. Nah, kalau dilihat di sini kenaikannya tipis-tipis juga. So, sebenarnya sih masih dalam oke ya. Cuman weekly-nya ini juga masih downtrend. Bisa disimpulkan downtrend walaupun monthly-nya uptrend ya. Kita nggak akan masukkan saham ini karena memang berisiko dan kurang menarik. Kita kasih yang menarik aja. Selanjutnya GDST. GDST ini juga pernah masuk rekomendasi saham kita karena memang fasenya masih fase uptrend ya. Hari Jumat lalu kenaikannya 6% di harga 193. Dia biasanya bisa naik sampai 30%-an, 34%. Dia masih dalam fase uptrendnya, cuman masih belum dikonfirmasi ya. Wah, kalau weekly-nya sih masih dalam fase uptrend. Nah, ini nih jarang sekali ini terjadi, dia mengalami kenaikan 63%. Bisa sampai 63, 31. Weekly nggak ada masalah, monthly juga nggak ada masalah. Dia masih dalam fase uptrendnya, jadi dia masih di bawah 200 juga. So, ini kita bungkus saja ya untuk yang suka saham GDST, dibungkus saja. Walaupun memang harga tertingginya itu tadi 160, 200-an ya, 200 ya 200-an aja. Kita mana nih? GDST. Tadi kalau nggak salah yang ya sudahlah. GDST. Oke, selanjutnya kita lihat saham Chani. Ada apa dengan Chani? Oke, untuk Chani
Secara daily, Jumat kemarin mengalami kenaikan 5,80%, dia di harga 91, harga tertingginya itu di 115, dia dalam posisi uptrend ya, walaupun belum konfirmasi. Secara weekly juga mengalami sideways panjang kayaknya ya, dan harga tertingginya itu 204, wow lumayan ya, bisa sampai 63%, tapi dia membentuk jarum panjang nih. Nah, secara weekly sebenarnya masih dalam uptrend. Nah, monthly-nya yang masih kurang menarik dan trend, langsung kita skip aja. Kita lihat BNBR. Untuk BNBR, wow baru aja mengalami kenaikan ya. Kenaikan dan masih uptrend-nya ya. Untuk BNBR ini memang wow lumayan beresiko sekali ya. Harganya 55. Dia mengalami kenaikan 5,76%, harga tertingginya itu secara daily 72. Lalu untuk weekly-nya juga masih jelek, masih kurang menarik, masih downtrend. Untuk monthly-nya sudah uptrend. Kita lihat dulu ya. Weekly-nya sebenarnya masih bisa diolah nih kalau misalnya dia lanjut naik sih lumayan, tapi seperti saya bilang dia sangat riskan ketika harganya masih di bawah 75. Saya nggak akan rekomendasikan, di skip aja, masih banyak saham-saham lainnya. Selanjutnya Aisyah. Oke, untuk Aisyah lumayan ini ya. Dia bisa mengalami kenaikan sampai 22%, apalagi harganya sekarang masih 186. Jumat kemarin mengalami kenaikan 5,6%, dia masih dalam fase uptrend secara daily, weekly-nya juga masih dalam fase uptrend, menarik, dan monthly-nya juga masih dalam fase uptrend. Kita lihat monthly-nya pernah, historinya harga tertingginya berapa ya. Wow, lumayan ya. Pernah menyentuh harga 2000. Ini kita bungkus saja ini, nggak usah pakai lama-lama. Aisyah yang cantik, kita bungkus saja. Oke, itu aja saham-saham kita. Ada Food, Bumi, PNBF, Beef, NGA, GDST, dan Aisyah. Semoga saham-saham rekomendasi kita ini bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan dan buat saya pribadi juga. Semoga cuan luber-luber. Itu saja dari saya. Sehat selalu. Salam cuan kotos-kotos. Salam boson daikus.